Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah, terus subscribe. Bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadah asyad min minas salat fi jawfil lail. Aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih dahsyat daripada salat tengah malam. Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin itu dengan bangun malam. Kau kalau cari kehormatan bukan dengan jabatan. Antum lihat ya, ada orang-orang yang tidak jadi pejabat, tapi dia lebih dihormati orang daripada pejabat. Wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Adapun kemuliaan seorang muslim, kalau kehormatannya salat malam, dan kemuliaan dia adalah dengan tidak minta-minta sama orang. Mukmin itu berusaha untuk makan dari hasil kerja dia, tidak minta-minta. Kembali kepada qiyamul lail. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya Abu Utsman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu. Abu Hurairah itu setiap malam dia bersama istrinya dan bersama pembantunya. Yaqsimuna al-lail thalatha. Malam hari itu dibagi 3. Yusalli hadza thumma yuqidu hadza. Jadi malam hari dibagi 3. Orang pertama sholat. Selesai sholat, sepertiga malam dia sholat, dia bangunkan yang kedua. Yang kedua bangun, sholat. Nanti ketika dia sepertiga sudah sholat, dia bangunkan yang 3. Inilah rumah akan menjadi penuh dengan cahaya. Tatkala kita menerangi rumah kita dengan sholat malam, jemaah. Yang gak bisa sholat malam ya sholat duha lah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan bagaimana tingkatan as-salafus salih dalam qiyamul lail. Ada 7 tingkatan beliau sebutkan. Yang pertama, ada yang sholat malam penuh. Dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Yang kedua, mereka menghidupkan setengah malam. Antum bagi malam itu separuhnya mereka hidupkan. Yang ketiga, mereka menghidupkan sepertiga malam akhir. Ini sesuai dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat Bukhari Muslim, ahabbus salati ilallah azza wa jal salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Dan dia bangun sepertiga malamnya. Wa yanamu sudusahu, dan dia tidur di 1/6 terakhir. Itu salatnya Nabi Daud alaihi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kanu yaqumuna sudusal lail. Mereka menghidupkan 1/6-nya saja atau 1/5-nya saja. Yang kelima, mereka menghidupkan malam ya tidak beraturan. Pokoknya kalau bangun sholat, ngantuk tidur. Kan ada orang aduh capek tidur, dia bangun, dia ambil wudhu lagi, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia tidur lagi. Ada yang modelnya seperti itu, menghidupkan malamnya. Yang keenam, mereka sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Dan yang ketujuh, mereka menghidupkan antara bainal isya'ain. Dia banyak sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya. Sambil nunggu sholat isya, dia sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Nanti di akhir malam dia habis sholat isya dia tidur. Di akhir malam dia sholat witir saja. Itu tingkatan yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Dan tingkatan yang terakhir ini ya paling enggak buat orang yang memang enggak mampu jemaah. Antum ada orang-orang yang enggak bisa sholat malam. Ustaz, ana ini susah bangun malam. Ya udah, kalau antara maghrib isya kau sholat sunnah enggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Bahkan disebut sholatul awabin, namun hadisnya itu lemah. Akan tetapi tidak membuat sholat sunnah di antara maghrib dan isya tidak boleh. Enggak, itu waktu sholat nggak apa-apa. Kalau jadi sholat sunnah mutlak di situ sambil menunggu
salat Isya.